Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyonya Mandenayanti SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Kairun, Ternate. Saat ini saya akan melanjutkan pada praktek pembelajaran saya yang kedua pada siswa kelas 9 pada materi menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Pembelajaran akan dilaksanakan secara daring melalui WA Group, Google Classroom, dan juga Google Meet. Selamat menyaksikan. Berikut tayangannya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Oke. Gimana kabar kalian, Nak? Baik Bu. Baik Bu. Bu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Biar pembelajarannya lancar ya, apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ibu minta sekarang, Bulan, Ibu minta ya, pimpin doanya sayang. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ulan, sudah 31 orang ya. Oke. Sudah absen tadi Nak? Absennya udah Ibu kirim di Classroom sama di WA Group tadi. Bu. Udah, pembelajaran hari ini Ibu akan melanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Senantiasa Ibu ingatkan, karena ini masih masa pandemi, masih rawan-rawannya kalian tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan itu tetap diperhatikan ya Nak ya. Baik Bu. Nah, karena materi yang akan kita bahas hari ini itu masih berhubungan dengan ya persamaan kuadrat, alangkah baiknya kalian ingat-ingat dulu materi sebelumnya, materi minggu lalu yang Ibu berikan itu. Kita ingat-ingat dulu ya materinya sebelum kita masuk ke materi hari ini. Tetap dia lanjutan dari materi kemarin ya. X kuadrat ditambah B ditambah C Itu ya. sama Oke. dengan dot itu ya Bu. Oke, makasih. Ada yang mau menambahkan? Gimana bentuk umumnya? Ya kita sama-sama bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti apa, Nak? Oke, mau Edwin mau menambahkan? Halo, Edwin. AX kuadrat plus 3X dengan 0 Bu. Nah, sekarang menentukan persamaan kuadrat kan ada 3. Coba sebutkan dulu Dinda. Dinda mungkin Dinda bisa. Pengaktoran, Iya. kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Oke, sip. Yang lain ingat-ingat lagi ya. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari itu adalah mengenai bagaimana menentukan jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat apabila dilihat dari diskriminan. Nah, ada istilah diskriminan ya. Nah, sekarang kalian Ibu suruh seperti biasa kalian cermati, buka lagi LKPD yang Ibu kasih kemarin ya. Oke, silahkan kalian buka. Ibu juga coba tampilkan ya di sini bahan ajarnya. Kalian juga buka ya. Di Classroom-nya sudah Ibu tampilkan kemarin ya. Sepintas aja dulu kalian amati. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu beberapa dari perwakilan dari kalian Ibu suruh entar menyampaikan apa yang bisa kalian petik dari pelajaran hari ini ya. Ini mulai dari mengidentifikasi yang pertama karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Dalam hal ini ada antar namanya dua akar yang berbeda, memiliki satu akar tunggal, dan juga tidak memiliki akar real. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua itu kalian bisa mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Terus yang terakhir, kalian bisa menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya ya, seperti itu dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama karena kita belajarnya kelompok di sini ya. Itu yang pertama, tujuan. Ini ada peta konsepnya. Nah, di sini yang akan kita pelajari ini yang bagian ini ya. Kemarin kan udah yang paling kiri nih, sekarang yang ini. Yang pertama itu ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua diskriminan. Nah, setelah itu dari diskriminan itu kita bisa menentukan jenis akar persamaan kuadrat, apakah dia memiliki dua akar real, kemudian dua akar real yang kemar, atau tidak memiliki akar real, seperti itu. Nah, yang kedua itu proses yang pertama. Yang kedua itu adalah menyusun persamaan kuadrat ya. Ibu kepingin tahu apa yang Saira dapatkan setelah Saira mencermati atau mengamati bahan ajar yang Ibu berikan kemarin ya. Silakan Saira. Hal penting yang saya dapat dari materi yang tadi, pertama tentang rumus mencari diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya, terus. Kedua tentang hubungan diskriminan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat.
ketiga tentang cara menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Keempat tentang cara menyusun persamaan kuadrat. Oke, baik, bagus sekali. Itu secara garis besar ya. Penjelasan rincinya itulah yang akan kita pelajari ntar ya. Ibu kasih kesempatan lagi satu orang. Siapa yang mungkin mau ya menambahkan? Siapa? Ayo. Ya, oke, siap Edwin. Ayo, mantap. Ya, silakan Edwin. Ya. Baik, Bu. Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang bisa digunakan untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus di Bagus. mana pada rumus tersebut nilai diskriminan yaitu B sama dengan B kuadrat min 4 AC. Itu secara garis besarnya sudah benar apa yang dikatakan sama Edwin dan Seira tadi ya, Edwin dan Seira. Persamaan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat itu bisa kita lihat dari nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4AC. Berarti di sini yang harus kita ketahui itu dari bentuk umum persamaan kuadrat, kalian harus bisa menentukan nilainya berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Itu aja ya, seperti itu aja, sama kayak kemarin. Makanya tadi Ibu bilang ada hubungannya antara materi minggu lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah untuk hari ini seperti biasa, setelah kita mengamati atau mencermati bahan ajarnya, kita akan ke kelompok masing-masing ya. Kita menuju kelompok masing-masing. Mungkin Ibu akan ke WA grupnya. Kalian coba lampirkan, kirim hasil pekerjaan kelompok kalian, boleh di WA grup. Ibu mau lihat di sana ya. Oke. Di sini di kelompok 1 ya, coba Ibu jadikan lagi nama-namanya. Ada Seira, ada Anas, ada Dinda, ada Ayusita, ada Dwita, ada Rani, sama ada Wulan. Ada 6 orang di kelompok 1. Dari 6 orang itu ada masalah enggak, Nak? Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Tidak. Kelompok 3 ada masalah? Loh. Enggak sih, Bu. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan munculkan LKPD-nya ya. Kegiatannya kita itu ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya. Sudah siap kelompok 2? Siap, Bu. Udah kelihatan, Bu? Sudah. Kegiatan 1, nomor 1. Nyatakan ini akar-akar persamaan kuadrat berikut sebagai dua akar yang berbeda atau akar tunggal atau tidak memiliki akaril. Nomor A, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C sama dengan 3. Rumus diskriminan. B pangkat 2 dikurang 4 AC. Diskriminan sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Diskriminan sama dengan 25 dikurang 12. Hasilnya diskriminan 13. Karena D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akaril yang berbeda. Lanjut nomor B. X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 8, Ya. C sama dengan 16. Iya. Terus Diskriminan sama dengan dalam kurung min 8 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 16. ya. Diskriminan sama dengan 64 dikurang 64, hasilnya sama dengan 0. Ya. Karena diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar tunggal. Bagus. Kelompok yang lagi 1, siapa yang mau? Belum Ibu panggil. Habis kelompok Kelompok 3. 3, Bu. Siap share screen, ayo Yulia. Siapa yang share screen? Japa, Bu. Oke, Japa. Bu? Japa ada? Mic-nya rusak, Bu. Iya, mic-nya rusak. Oh, tapi bisa share-nya bisa kan? Oh, enggak bisa. Nggak Bisa. apa-apa. Bisa. Oke, silakan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 35 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, uraikanlah langkah-langkah penyelesaian dari 1. X1 ditambah X2, 2. X1 dikali X2, 3. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, 4. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 35 sama dengan 0. Dari sana dapat disimpulkan A sama dengan 1, B sama dengan 2,
C sama dengan min 35. Bagus. Terus Nomor 1, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A Iya. sama dengan min 2 per 1. Baik, bagus sekali ya Ibu, senang diskusinya lumayan lancar. Nah sekarang sebelum Ibu yang menanggapi, Ibu kepingin ada ndak mungkin yang memiliki pendapat beda dengan temennya yang tadi? Saya Bu, Ulan, yang nomor berapa yang berbeda Ulan? yang kegiatan 2 nomor 4. Tapi nggak terlalu beda sih Bu. Kayak cuman mau nanya itu harus disederhanakan lagi. Yang lain setelah Ulan? Saya sama Bu, seperti Ulan. Yang nomor 4 berbeda. Nah sekarang kita coba dari akar-akar itu kita disuruh menentukan jenisnya. Jenisnya itu sebenarnya ada 3 ya, sebenarnya ada 3. Yang pertama itu tadi di bahan ajarnya kan ada 4. Sebenarnya yang umum itu ada 3. D lebih dari 0, kemudian D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Nah, apabila D-nya itu lebih dari 0, persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar yang berbeda. Kemudian kalau misalkan D-nya sama dengan 0, dia namanya juga persamaan kuadrat, sebenarnya akarnya itu ada 2, tapi karena dia sama dengan 0, karena dia kembar, jadinya kelihatannya kembar itu kan sama. Itu ya 2 akar real yang sama. Real sama atau kembar. Kemudian kalau D-nya yang kurang dari 0, itu akarnya tidak real. Jelas tulisannya Ibu? Jelas Bu. Ayu Sita ada? Ada Bu. Ya, coba Ayu Sita. A-nya 1, B-nya berapa Ayu Sita? B-nya 2, Terus C. C-nya negatif 35. Halo Mira, X1 Iya, tambah Bu. X2, ini Min berapa? Min 2, oke. Ini min 2. Terus X1 kali X2-nya? Min 35. Iya, min juga ya, min 35. Sehingga hasilnya, min bagi min hasilnya apa? Plus. Iya, berarti ini hasilnya 2 per 35. Nah, mungkin karena sudah waktu ya, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu akhiri, kita simpulkan. Vira, siap Vira? Ya, Bu. Ya, silakan Mira. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat bisa dilihat dari nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut. Adapun rumus diskriminannya adalah B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Iya. Jika D lebih besar dari 0, maka kedua akarnya nyata dan berbeda. Jika D sama dengan 0, maka kedua akarnya nyata dan sama. Jika D lebih kecil dari 0, maka kedua akarnya tidak nyata atau tidak punya akar real. Lalu, untuk menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, terlebih dahulu kita menentukan akar-akarnya. Namun, kalau kita menentukan akar-akarnya terlebih dahulu akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dengan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar kita dapat bekerja lebih cepat. Ibu ingin tahu pesan, kesan, dan hambatan kalian? Ya, silakan Joti. Hal menarik yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini itu saya dapat memahami soal yang dibahas dengan mudah, dan hambatan yang saya alami itu pembelajaran itu kurang menyenangkan karena tidak bisa bertemu secara langsung. Oh, baik. Tidak bisa bertemu secara langsung ya, cuma tatap maya aja. Oke, Joti, mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya, sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita dapatkan hari ini tuh bermanfaat. Agas, pimpin doanya Agas. Teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak anak-anak untuk pagi ini. Pembelajarannya udah berlangsung dengan baik ya. Karena tadi Ibu buka dengan Om Swastiastu, sekarang Ibu akhiri dengan Om Santi 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 Om. Demikianlah video praktek pembelajaran saya yang kedua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.